Oke, cek suara saya bisa didengar dengan jelas di sana? Jelas, Bisa, Pak. Oke, baik. Kita mulai ya kegiatan tutorial kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semua. Sesuai dengan kesepakatan ya yang telah teman-teman ambil bahwa kita akan melaksanakan kegiatan tutorial pada hari ini. Kemudian karena kemarin itu kelas tidak ada ya, jadi seperti biasa sesuai dengan default, maka kegiatan tutorial pada sore hari ini kita akan laksanakan secara daring ya. Baik, untuk modul tutorial pada sore hari ini kita akan bahas soal-soal terkait dengan topik termodinamika yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, teori kinetikas ya. Oke, baik, kita mulai dengan soal yang pertama. Oke, di sini kita memiliki soal dengan indikator capaian agar teman-teman mampu memahami konsep tekanan dalam gas ideal serta hubungan antara tekanan, volume, kemudian energi kinetik gas ya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman mampu memahami persamaan keadaan gas ideal dengan prinsip ekipartisi. Oke, soal yang pertama, suatu wadah berisi gas ideal dengan jumlah molekul 3 kali 10 pangkat 24 ya. Jadi ini jumlah molekul bukan jumlah mol, jadi N besar ya. N sama dengan 3 kali 10 pangkat 24. Kemudian volumenya 15 liter. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan ya, untuk menyelesaikan soal-soal di fisika, teman-teman harus bawa dulu setiap besaran tersebut ke satuan internasionalnya ya. Oke, 15 liter berarti 15 desimeter kubik ya, harus dijadikan dulu ke meter kubik. Nah, kemudian jika energi kinetik rata-rata molekulnya adalah 4,5 kali 10 pangkat min 21 Joule, berapa tekanannya ya? Nyatakan dalam Pascal, jadi dalam satuan internasional ya. Oke, baik, kita akan bahas ya untuk soal nomor 1 ini ya. Oke, jadi dari teori kinetik gas kita sudah pahami ya persamaan gas ideal. Di sini P sama dengan N dikali R dikali T ya, di mana P adalah tekanan, kemudian V adalah volume, kemudian N jumlah mol dari zat gitu ya. Kemudian R di sini konstanta dan T adalah temperatur ya. Nah, kalau di soal tadi yang diketahui adalah N ya dan energi kinetik ya. Jadi P dikali V sama dengan N besar dikali K dikali dengan T. Kemudian energi kinetik kita ketahui EK sama dengan 3/2 K dikali T ya. Nah, sehingga dari ini informasi terkait dengan energi kinetik, maka kita bisa dapatkan suhu di sana ya, T sama dengan
ya kita lakukan operasi matematika biasa saja di sini ya. Di T sama dengan 2 dikali dengan EK dibagi dengan 3K ya. Jadi tujuan kita adalah untuk eliminasi ini ya. Oke, jadi yang kita gunakan ini P sama dengan N dikali K dikali T, sehingga untuk P saja sama dengan N per V dikali KT ya. Ini ya. Nah, T-nya yang di sini kita dapatkan dari ini. T sama dengan 2EK per 3K ya. Jadi K-nya bisa kita coret saja habis di sini ya. Kita masukkan nilainya ya. Jadi ini 2 per 3, kemudian N-nya tadi adalah 3 kali 10 pangkat 24, gitu ya. Kemudian volumenya, ingat volumenya tadi dalam liter, ya. Volumenya tadi dalam liter, 1 liter, 1 desimeter pangkat 3. Nah, berarti desimeter pangkat 3 ke meter pangkat 3, ya, dibagi 1000, ya. 15 liter dibagi 1000, ya. Berarti 15 kali 10 pangkat minus 3 meter pangkat 3. Ya. Jadi ini ya, 3 kali 10 pangkat 24 dibagi dengan 15 kali 10 pangkat min 3. Oke, kemudian energi kinetiknya tadi yang diketahui oleh soal ya. Di soal 4,5 kali 10 pangkat 21 ya. Oke, tinggal kita operasikan saja, masukkan gitu ya. Nah, sehingga kita akan dapatkan tekanannya adalah sebesar ini ya. 6,0 ya kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Oke, ini untuk soal yang nomor 1. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan untuk soal yang nomor 1 di sini? Oke, jadi kita gunakan persamaan gas ideal di sini ya, kemudian energi kinetik ya. Ekipartisi energi ya. Oke, ada pertanyaan kira-kira untuk soal nomor 1? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Virus silakan. Jadi Pak, buat kita ngerjain ini pakai rumusnya yang PVNRT apa PVNKT Pak? NKT. Karena yang diketahui di sini adalah N besar ya. Di sini tadi ya. Oke, sebentar. Oke, di sini. Oke. Di sini yang diketahui adalah jumlah molekul ya. Yang ini ya. Ya. Ops, sebentar, ini. Nih. Ya, jumlah molekulnya 3 kali 10 pangkat 24. Ini adalah N besar ya. Kemudian yang diketahui lagi adalah ini ya, P ya. P-nya dalam liter, ini adalah desimeter pangkat 3 ya, dijadikan dulu ke meter pangkat 3. Oke ya. Kemudian di sini energi kinetik ya. Nah, ini tadi yang 3 per 2 KT ya. Ini ada 3 per 2 KT. Gitu ya. Jadi yang kita gunakan adalah 3, maaf yang ini ya. P dikali V dikali N dikali K dikali T ya. Di 2 persamaan ini ya. Oke. Virus bisa dipahami kira-kira? Bisa Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, yang lain ada pertanyaan kira-kira? Sebelum kita lanjutkan ke soal konseptual berikutnya terkait dengan teori kinetik gas, ini termodinamika. Iya Pak, sudah terjawab. Bagaimana, Darren? Bisa? Bisa Pak, tadi sudah terjawab. Oke, baik, terima kasih. Baik, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ke soal nomor 2 ya. Oke, jadi di soal nomor 2 ini
Sebentar. Oke, di soal nomor 2. Nah, indikatornya adalah mahasiswa mampu memahami konsep hukum ke-0 ya, hukum ke-0 termodinamika ya. Di sini kita diminta untuk menentukan apakah pernyataan-pernyataan yang ada di sini benar atau salah ya, seperti itu ya. Oke, baik, yang pertama, kesetimbangan termal berarti tidak ada aliran energi bersih atau net energy flow dalam bentuk panas antara dua sistem yang berinteraksi. Oke, kira-kira untuk pernyataan yang pertama benar atau salah? Kalau misalkan dua benda ya, dua benda berada di dalam kesetimbangan termal, artinya tidak ada aliran energi bersih di sana dalam bentuk panas. Oke, kira-kira bagaimana untuk pernyataan yang nomor 1? Bagaimana kira-kira? Kita punya dua buah benda, ya. Dua buah benda. Katakanlah benda A, B, ya. Kesetimbangan termal artinya suhunya sama, ya. Ini A, katakanlah dia berkontak dengan B, ya. Dia berada di kesetimbangan termal, gitu ya. Oke, apakah ada aliran energi di sana? Apakah ada transfer panas di sana? Kira-kira? Tidak, Pak. Tidak, ya. Oke, berarti tidak ada aliran, ya. Benar ini, ya. Oke, yang kedua, dua sistem masing-masing berada dalam keadaan setimbang termal dengan sistem ketiga. Ya, jadi dua sistem masing-masing berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga. Maka, kedua sistem belum tentu berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Oke, bagaimana kira-kira untuk pernyataan nomor 2? Artinya kita punya 3 buah ya di sana ya. Jadi kita punya 3 buah benda di sana. Oke. Oke, ini pernyataan yang nomor 2 ya. Kita punya 3 buah. Kemudian yang A ya. Yang A itu setimbang dengan B. Kemudian yang C juga setimbang dengan B. Nah, katanya A belum tentu setimbang dengan C. Nah, tentu pernyataan ini salah ya. Jadi kalau A setimbang dengan B, ya, kemudian B itu setimbang dengan C, jadi berada dalam kesetimbangan termal dengan C, maka sudah pasti A dan C itu berada dalam kesetimbangan termal juga, gitu ya. Kalau tadi pernyataannya belum tentu, artinya pernyataan tadi salah ya. Oke, untuk konsep ini kira-kira bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi lihat di sini ya, A berkontak dengan B, gitu ya. Artinya memiliki kesetimbangan termal. Kemudian B berkontak dengan C juga. C artinya B dengan C berada dalam kesetimbangan termal juga. Namun di sini A tidak berkontak langsung dengan C gitu ya. Nah, tetapi karena A dan B setimbang, B dengan C setimbang, maka sudah pasti A dan C juga setimbang ya. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami kira-kira? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan ke pernyataan yang ketiga, ya. Pernyataan yang ketiga. Oke, jadi di sini jika sistem A dan B tidak saling berinteraksi, ya, tetapi keduanya berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem C. Artinya apa? A setimbang dengan C, kemudian B juga setimbang dengan C, ya. Tetapi A dan B itu tidak saling berinteraksi. Maka A dan B memiliki suhu yang sama. Tentu ini benar, gitu ya. Jadi A setimbang dengan C, A suhunya sama dengan C, kemudian B juga suhunya sama dengan C, maka A suhunya akan sama dengan B ya. Jadi pernyataan yang ini juga benar ya. Oke, berikutnya pernyataan ini ya, pernyataan terakhir ya. Ini ya. Hukum ke-0 termodinamika menyatakan bahwa
panas selalu mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Ini tentu bukan ya. Jadi yang dinyatakan oleh hukum ke-0 termodinamika adalah ya tadi yang kita bahas tadi, kesetimbangan termal tadi gitu ya. Jadi jika A dan B tidak saling berinteraksi, kemudian A dan C seimbang, B dan C seimbang, maka A dan B juga seimbang ya. Artinya pernyataan yang benar adalah B yang ini, pernyataan yang pertama, kemudian pernyataan yang ketiga ya, seperti itu ya. Oke, baik. Ada pertanyaan kira-kira untuk soal konseptual nomor 2 ini? Silakan. Silakan, ada pertanyaan kira-kira? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 3 ya. Oke, ini sudah kita pelajari sebelumnya ya. Oke, baik. Jadi indikatornya di sini adalah harapannya dengan soal ini teman-teman mampu memahami konsep usaha atau kerja oleh gas ideal dan menerapkan pada kasus-kasus isobarik, isohorik. Ini sudah kita pelajari ya sebelumnya ya. Isobarik itu apa maksudnya? Tekanannya sama, Isobarik Pak. apa? Tekanan Apanya yang sama? Tekanan. Tekanan sama ya. Oke, ini P-nya sama ya. Kalau isohorik apa? Isohorik. Apa maksud dari isohorik? Volume ya. Volumenya sama ya. Volumenya sama. Kemudian ada isotermal. Ini suhunya yang sama ya. Kemudian ada proses adiabatik. Oke. Nah, kita perlu pahami ya masing-masing karakteristiknya ya. Jadi isobarik P-nya sama, isohorik volumenya sama, isotermal suhunya sama. Artinya di sini tidak ada perpindahan panas ya. Di sini ya, di isotermal gitu ya. Tidak ada penambahan pengurangan gitu ya. Seperti itu ya. Jadi di sini tentu delta U-nya akan sama dengan 0 ya. Jadi perubahan energi dalamnya akan sama dengan 0 ya. Jadi energi dalamnya akan tetap ya, karena tidak ada perubahan ya, perubahan panas gitu ya. Oke, baik. Nah, itu konsepnya. Kemudian untuk soalnya, tekanan dan volume gas ideal monoatomik berubah dari A ke B. Jadi prosesnya ini ya. Jadi dari A ke B, kemudian ke C ya, mengikuti grafik berikut ya. Kemudian dari A ke C merupakan kurva isotermik ya. Jadi A ke C ini adalah prosesnya isotermik ya. Oke, kita telah di sini teman-teman ya. Proses dari A ke B, prosesnya apa kira-kira? Dari A ke B. Dari kasus-kasus ini, isobarik, isohorik, isotermal, adiabatik. Kira-kira proses dari A ke B itu prosesnya apa? Isobarika, isohorika, isotermal, atau adiabatik? Yang mana? Isohorik, Pak. Isohorik, Iso? Pak. Isohorik. Isohorik ya. Oke, di sini artinya ada perubahan tekanan ya. Di sini ya. Ini tekanannya berubah. Nah, tapi volumenya tetap ya. Volumenya tetap. Jadi A ke B ini adalah isohorik ya. Oke, berikutnya dari B ke C. Dari B ke C. Prosesnya apa? Isobarik, Pak. Isobarik ya. Dari B ke C ini adalah isobarik ya. Jadi P-nya yang tetap ya. Oke, baik. Nah, kemudian tentunya di sini juga sudah diketahui oleh soal dari A ke C. Kalau A langsung ke C itu prosesnya isotermal ya, artinya tidak ada perubahan temperatur di sana ya. Oke, baik. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan di soal adalah tentukan kalor total yang terlibat dalam proses tersebut ya. Jadi kalor total yang terlibat dalam proses dari A ke B, kemudian dari B ke C ya. Kemudian tentukan apakah kalor mengalir menuju atau meninggalkan gas ya.
Oke, kita bahas di sini untuk konsep usahanya ya. Seperti itu ya. Oke, baik. Nah, jadi kita sudah pahami tadi ya bahwa di sana ada dua proses ya. Ada dua proses pada soal kita. Jadi dari A ke B, oke, sudah teman-teman pahami tadi adalah proses yang sifatnya isokorik ya atau isovolume. Ya. Oke. Kemudian ini kita telah mengetahui sebelumnya ya bahwa delta U atau perubahan energi dalam itu adalah Q ya, perpindahan kalornya ya, dikurang dengan W ya, usaha ya. Jadi delta U sama dengan Q dikurang W ya. Nah, sehingga Q di sini adalah delta U ditambah W ya. Sedangkan W itu sendiri atau usaha itu sendiri adalah ini, P dikali delta V ya. Nah, kita tahu bahwa proses dari A ke B tadi prosesnya adalah isokorik ini atau isovolume ya. Artinya volumenya sama. Volumenya sama artinya delta V di sini sama dengan 0 ya. Delta V sama dengan 0 ya. Delta V sama dengan 0. Jadi proses A ke B tidak ada delta V-nya sama dengan 0 ya. Jadi W sama dengan P dikali delta V-nya 0, artinya W-nya 0 ya. W-nya 0. Nah, kita kembalikan ke persamaan yang tadi di sini. Maka Q ya, Q AB akan sama dengan delta U-nya. Ya. Q AB akan sama dengan delta U-nya, gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian yang diminta adalah Q dari A ke C ya. Jadi semua proses tersebut ya, dari A ke B ditambahkan dengan kalor ya dari proses B ke C ya. Oke, jadi untuk QAB tadi langsung saja ini ya. Delta UAB ya, karena QAB sama dengan delta UAB di sini ya. Karena W-nya sama dengan 0. Nah, tetapi teman-teman kita sudah melihat tadi ya bahwa proses yang berikutnya dari B ke C maaf sebentar ya. Oke. Sebentar. Sepertinya ada kesalahan. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, di sini ya. Jadi dari B ke C, di sini bisa kita lihat ya, dari B ke C di sini. Nah, prosesnya adalah isobarik ya. Jadi ada perubahan volume di sana ya. Ada perubahan volume sehingga tentunya ada W di sana ya. Oke, jadi ini kemudian ini QBC tentunya adalah delta U. Jadi persamaannya dari sini tadi ya. Jadi delta U sama dengan Q dikurang W, kemudian Q sama dengan U ditambah W ya. Yang kita hitung di sini adalah QBC ya. Nah, artinya U delta U BC ditambah WBC ya. Oke. Jadi delta UAB artinya adalah energi dalam pada saat dia di B dikurang UA ya. Jadi UAB adalah UB dikurang UA ya. Kemudian UBC adalah UC dikurang UB ya. Nah, ditambah dengan
BC ya. Oke ya, ini UB, ini UB, sehingga yang tinggal di sini adalah UC dikurang UA ya. Kemudian ditambah dengan ini WBC ya. Jadi UCA ya, UCA adalah delta U dari A ke C ya. Jadi UC dikurang UA itu adalah delta UAC ya. Kemudian ditambah dengan WBC ya. Oke, UAC. Kita lihat lagi dari soal kita ya. Oke. Proses dari A ke C itu berlangsung secara isotermik ya. Isotermik. Nah, artinya suhunya tetap ya. Suhunya tetap sehingga delta U tidak ada di sana. Ya. Jadi tidak ada perubahan energi dalam di sana ya, karena tidak ada transfer kalor di sana ya. Jadi delta U-nya sama dengan 0. Oke ya. Oke ya. Jadi delta UAC itu sama dengan 0 ya. Karena proses dari A ke C itu tadi adalah sifatnya isotermal ya. Jadi tidak ada transfer panas di sana ya. Delta U-nya sama dengan 0. Oke, sehingga QAC ya. QAC di sini tadi ya. QAC sama dengan W proses dari B ke C ya. W adalah P dikali delta V ya. Tekanannya yang mana? Yang ini ya. Tekanannya adalah 4 kali 10 pangkat 5. Kemudian ini adalah V awal, karena dari B ke C ya. V awalnya adalah 0,4, V akhirnya adalah 0,2. Jadi delta V tentu adalah V akhir dikurangi dengan V awal ya. 0,2 dikurang 0,4 ya. Minus 0,2. Ya. Oke, sehingga kita akan dapatkan QAC adalah seperti ini ya. Minus 8 kali 10 pangkat min 4 Joule ya. Karena Q-nya bertanda negatif di sini, artinya kalornya keluar dari gas tersebut ya. Tapi kalau positif artinya masuk ya. Dia mendapatkan kalor ya. Kalau ini keluar minus ya, artinya ada kalor yang keluar dari proses tersebut, dari gas tersebut ya. Oke, untuk soal nomor 3, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan untuk penyelesaiannya dan konsepnya. Ada yang masih ragu, silakan ditanyakan saja. Jadi kita harus lihat ya grafiknya, kemudian proses apa yang terjadi di sana. Ya. Nah, baru nanti kita gunakan persamaan-persamaan ini ya, bahwa delta U sama dengan Q dikurang W ya. Dan W adalah P dikali delta V. Nah, dari grafik kita bisa lihat ya, apakah delta V-nya konstan atau ada usaha di sana gitu ya. Jadi delta V itu sama dengan 0 hanya terjadi pada proses yang sifatnya isokorik ya, atau isovolume, di mana volumenya sama ya, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan kira-kira sampai di sini? Ya, Gilman, silakan. Ada Paham, Pak. pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Yang lain? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Pak. Baik, Bisa, Pak. terima kasih. Yuk. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya. Soal berikutnya seperti ini ya. Oke. Nah, ini sama ya, kita harus melihat di sini proses yang terjadi gitu ya. Jadi sejenis gas ideal monoatomik mengikuti 3 proses yang ditunjukkan oleh gambar ya. Kemudian secara umum untuk masing-masing proses, energi dalam atau U dari gas dapat berubah karena panas, Q ya. Bisa datang atau meninggalkan gas tersebut ya. Dan kerja W bisa dilakukan oleh atau ke gas itu ya. Dilakukan oleh gas ke gas, artinya dari sistem ke gas ya. Dari lingkungan ke gas atau dari gas ke luar ya. Untuk ketiga proses yang ditunjukkan pada gambar, isi 5 data kosong pada tabel di bawah ini. Oke, kita harus lihat dulu ya, prosesnya ya.
Oke, kita harus lihat dulu prosesnya di sini. Dari A ke B itu prosesnya apa? Dari A ke B. Isohorik, Pak. Isohorik ya. Siapa yang menjawab tadi? Gilman, Pak. Gilman. Oke, Gilman. Isohorik ya. Dari A ke B isohorik ya. Oke, kalau isohorik apakah ada W di sana? Kalau dari pembahasan kita sebelumnya, apakah ada usaha di sana? Apakah W-nya ada? Gilman, masih bisa mendengar suara saya? Oke, Darren Masih, mau Pak. menjawab? Oke, Iya. kira-kira ada usaha di sini antara proses dari A ke B? Tidak, Pak. Oke, Darren, tidak ada ya, tidak ada usaha di sana ya. Artinya tadi ya, delta U sama dengan Q dikurang W ya. W-nya sama dengan 0 ya. Jadi U-nya akan sama dengan Q ya. Oke, kemudian dari B ke C, prosesnya apa? Isokorik, Pak. B ke C. Isobarik, Pak. Isobarik Isobarik. ya, Tabita ya. Oke, isobarik ya. Tekanannya tetap. Ada usaha di sana? Ada, Pak. Ada ya. Oke, Aiko ya. Ada usaha di sana ya. Jadi P dikali dengan delta V. Ada delta V-nya ya. Kemudian C ke A di sini bukan isotermal, bukan juga ini gitu ya. Tapi dari sini kita bisa melihat dari proses C ke A di sini ada perubahan tekanan, kemudian ada juga perubahan volume ya. Tentunya di sini akan ada usaha juga gitu ya. Baik. Baik, berikutnya ya. Berikutnya di sini kita diminta untuk melengkapi tabel-tabel ini gitu ya. Jadi prosesnya di sini dari A ke B, yang ini tadi dari A ke B ya. Diketahui nih delta U-nya. Jadi tadi ya delta U sama dengan Q dikurang W ya. Delta U-nya ini tidak ada. Kemudian Q-nya diketahui 561 Joule. W-nya tidak diketahui. Oke, kita cari dulu yang A, yang W. Untuk proses dari A ke B, apakah W-nya ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke, dari proses dari A ke B, W-nya sama dengan 0. Oke, kalau W-nya sama dengan 0, delta U-nya berapa dari proses A ke B? Sama dengan Ki, Pak. Oke, sama dengan Q. Oke, benar Gilman ya. Oke, terima kasih. Sama dengan Q, karena delta U sama dengan Q dikurang W ya. Berarti delta U-nya sama ya, 500 plus ya, 567 Joule ya. Oke, kemudian kita lanjut ke ini. Proses BC ya. Proses BC di sini adalah isobarik. Nah, tentunya di sini ada ya, ada usaha ya. Usahanya sebesar 2867 Joule ya. Oke, yang ditanya di sini Q-nya berapa? Q-nya berapa kira-kira? Delta U ditambah W, Pak. delta U. Oke, delta U ditambah W ya. Oke, delta U ditambah W. Oke, benar. Oke, baik. Kemudian proses dari C ke A. Bagaimana kira-kira? Proses dari C ke A, bagaimana cara kita menentukannya? Oke, dari C ke A ini butuh pendekatan matematik gitu ya. Jadi tadi kita sudah mengetahui ya. Jadi ini delta U artinya adalah delta U AB ya. Jadi delta U AB itu maksudnya adalah U atau energi dalam di B dikurang dengan energi dalam di A ya. Kemudian delta UBC adalah energi dalam di C dikurangi dengan energi dalam di B seperti itu ya. Nah, sehingga kita akan dapat nanti ya delta U CA ini, oke ya. Ini butuh pendekatan matematik di sini. Oke, baik. Nah, oke ini tadi sudah ya. Jadi A ke B isovolume ya.
Jadi delta V-nya sama dengan 0, kemudian W-nya sama dengan 0, ya. Nah, sehingga untuk soal yang B tadi, yang kosong tadi, delta U sama dengan Q-nya, ya. Jadi delta U sama dengan ini, ya, Q-nya tadi, ya. Kemudian yang C, tadi prosesnya isobarik, ya, isobarik, delta V-nya tidak sama dengan 0, sehingga ada usaha di sana, usahanya diketahui, ya. Kemudian delta U sama dengan Q dikurang W, sehingga Q adalah delta U plus W, ya. Oke, kita dapatkan seperti ini. Oke, ya. Nah, proses berikutnya yang ditanya adalah proses dari C ke A, ya. Dari C ke A, ya. Jadi tekanannya berubah di sana, kemudian volumenya juga berubah, ya. Tekanan berubah, volume berubah, ya. Artinya samanya ini, ya. Delta U sama dengan Q dikurang W. Ada W-nya, ya. Karena ada perubahan tekanan dan perubahan volume di sana. Oke, yang ditanya adalah delta U CA, ya. Delta U CA. Jadi dari C ke A, berarti delta U CA itu adalah, jadi ini adalah kondisi awal, teman-teman, ya. Kondisi awal, kemudian ini adalah kondisi akhir. Delta U tentu adalah kondisi akhir dikurangi dengan kondisi awal, ya. Ya. Berarti UA dikurang UC, ya. Oke, tadi kita sudah dapatkan, ya, delta UAB, ya, berarti UB dikurang UA tadi, ya. Di mana tadi delta UAB, ya? Nah, yang ini, ya. Ini, ya, delta UAB yang ini, ya. 561, ya. Jadi delta UAB itu adalah UB dikurang UA. 561 Joule. Ya. Kemudian di soal ini dari proses isobarik, delta UBC artinya UC dikurang UB, ya. UC dikurang UB sama dengan ini tadi, ya. 4.303 Joule. Oke, ini kita tambahkan coba, ya. Ini kan ada UB di sini. Di sini juga ada UB, kita tambahkan, ya. Positif ditambah negatif, maka UB-nya nanti akan hilang tentunya, ya. Yang tinggal adalah ini UC minus UA, ya. UC dikurang UA sama dengan ini, ya. Ini kita tambahkan saja, ya. Kita dapatkan ini, ya, 4.864, ya. Jadi yang kita dapatkan adalah UC dikurang UA. Jadi UC dikurang UA adalah delta UAC, ya. Jadi ini kondisi awal, ini kondisi akhir, ya. Ini kondisi akhir, ini kondisi awal, ya. Delta UAC. Nah, yang diminta di sini, di proses ini adalah proses dari C ke A. Artinya kebalikannya saja, gitu, ya. Jadi kalau kita dapatkan delta UAC atau UC dikurang UA-nya adalah positif, ya. Artinya delta UCA negatif, ya. Seperti itu, ya. Oke, sudah kita dapatkan ini negatif, ya. Min 4.864, ya. Oke. Oke, jadi di sini ininya jadinya sudah dapat, ya. Delta U-nya. Oke. Kemudian yang ditanya yang E adalah Q, ya. Jadi delta U sama dengan Q dikurang W, artinya Q adalah delta U ditambah W, di sini negatif sekian tadi, ya, ditambah negatif sekian, ya. Sehingga kita akan dapatkan Q-nya, ya. Ini, ya. Delta UCA sama dengan Q dikurang W, yang ditanya adalah QCA adalah delta U tadi ini, ya, yang kita dapatkan minus 4.864 ini dikurang ditambah minus 3.740, ya. Kita dapatkan sekian Joule, ya. Oke, untuk soal nomor 4 konsepnya bisa dipahami kira-kira masih sama, ya. Kita gunakan yang ini, gitu, ya. Tapi kita harus paham apa namanya, bisa membaca grafik, ya. Prosesnya itu terjadi secara apa, ya. Apakah isobarik, isokorik, isotermal, dan seterusnya, ya. Oke, bisa kira-kira dipahami untuk soal nomor 4 ini? Ada pertanyaan, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Bisa dipahami, Pak. Bisa, Gilman. Yang lain bagaimana?
Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Oke, Pak. bagus. Oke, baik. Bisa, Pak. Oke, baik ya, bisa ya. Ini jangan sampai bisa-bisa, tapi rata-rata UAS-nya nanti 20 lagi ya. Jangan sampai ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ke soal nomor 5 ya. Oke, soal nomor 5. Oke, ini ya. Jadi indikatornya harapannya teman-teman bisa memahami berbagai perumusan hukum kedua termodinamika tentang arah proses dan kemungkinan suatu proses itu bisa terjadi ya. Apakah proses itu bisa reversibel atau tak reversibel ya. Oke, jadi ada 4 pernyataan di sini. Pernyataan yang pertama adalah hukum kedua termodinamika menjelaskan arah proses termodinamika, sedangkan hukum ke-1 menjelaskan hubungan energi tanpa menentukan arah proses ya. Kemudian pernyataan yang kedua, perpindahan panas secara spontan dari benda dingin. Ya. Jadi perpindahan panas secara spontan ya, dari benda dingin ke benda panas ya. Nah, dari pernyataannya saja sudah aneh di sini ya. Perpindahan panas secara spontan dari benda dingin ya ke benda panas ya. Mungkin terjadi tanpa masukan kerja eksternal. Oke ya. Kemudian yang ketiga, perubahan entropi sebuah proses termodinamika selalu bernilai positif, tidak mungkin negatif. Oke ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, jika suatu proses menyebabkan penurunan entropi sistem, maka proses tersebut pasti reversible. Ya. Oke, baik, kita akan bahas satu persatu ya pernyataan-pernyataan tersebut gitu ya. Jadi pernyataan yang pertama tadi ya, pernyataan yang pertama adalah hukum kedua termodinamika menjelaskan arah proses termodinamika. Nah, ini benar gitu ya. Kemudian sedangkan hukum ke-1 menjelaskan hubungan energi tanpa menentukan arah proses ya. Jadi pernyataan yang pertama ini benar ya. Kemudian yang pernyataan yang kedua tadi ya, jadi perpindahan panas secara spontan dari benda dingin ke benda panas mungkin terjadi tanpa masukan kerja eksternal. Ini tentu tidak mungkin terjadi gitu ya. Jadi tidak bisa spontan ya. Nah, kalau misalkan maksud dari soal ini adalah seperti mesin pendingin ya, AC gitu ya. Jadi kan dari dingin ke ruangan yang cukup panas gitu ya. Nah, itu tentu tidak akan bisa spontan bisa terjadi ya. Jadi harus ada energi di sana ya, energi listrik gitu ya untuk menyalakan kompresornya sehingga mesin pendinginnya bisa berjalan gitu ya. Jadi tentunya pernyataan yang kedua salah ya. Jadi tidak bisa spontan. Yang bisa terjadi secara spontan adalah dari panas ke dingin tentunya ya. Nah, itu bisa terjadi secara spontan ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah perubahan entropi suatu proses termodinamika selalu bernilai positif ya, tidak mungkin negatif ya. Bisa saja ya, bisa bernilai negatif ya. Bisa bernilai negatif ya. Jadi pernyataan yang ketiga salah ya. Oke, kemudian pernyataan yang keempat. Jika suatu proses menyebabkan penurunan entropi sistem, maka proses tersebut pasti reversible ya. Jadi kalau proses reversible itu tidak akan mengubah entropi artinya ya. Ya, tidak akan mengubah entropi. Artinya pernyataan yang keempat adalah salah ya. Jadi yang benar hanya pernyataan nomor 1 saja. Oke. Jadi soal nomor 5 di sini adalah soal konseptual ya. Oke. Untuk soal nomor 5 kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Soal nomor 5. Ada pertanyaan kira-kira? Ya, Faiz, silakan. Izin Pak, nggak ada Pak. Tadi kepencet Pak mic-nya Pak. Oke, baik. Oke, yang lain ada pertanyaan kira-kira? Pernyataan yang ketiga itu kan
sebagian ada benarnya yang bisa saja bernilai negatif. Nah, itu bagaimana Pak maksudnya? Yang mana? Pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga ini ya. Kalau di sini selalu bernilai positif, tidak mungkin negatif, gitu ya. Tapi kenyataannya itu entropi itu bisa saja nilainya negatif, gitu ya. Jadi tidak selalu bernilai positif. Artinya pernyataan yang ketiga di sini salah, artinya ya. Oh, iya Pak. Baik Oke. Pak. Oke, bisa Makasih. dipahami ya, Deren ya. Oke, ada pertanyaan lagi kira-kira? Silakan. Jika ada pertanyaan kembali untuk soal nomor 5. Oke, tidak ada? Sepertinya tidak Pak. Tidak ya, oke. Oke, kalau Tidak begitu ada, kita... Pak. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke soal terakhir di sini, soal nomor 6. Ya. Nah, ini agak sedikit kompleks ya untuk soal nomor 6. Indikator penilaian, mahasiswa mampu menghitung efisiensi siklus termodinamika serta nilai efisiensi maksimum dan pengenalan entropi ya. Kemudian di sini di soal ini juga teman-teman diminta untuk menerapkan asas Black di sini ya. Jadi kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima ya, seperti itu ya. Oke, baik. Nah, di sini sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN ya menggunakan sesuatu yang dinamakan reaktor air mendidih ya. Jadi di PLTN itu, jadi energi nuklir itu digunakan untuk mendidihkan air ya, sehingga menghasilkan steam ya yang bisa memutar turbin ya, seperti itu ya. Oke, pada reaktor jenis ini energi nuklir membuat air bertekanan tinggi ya. Steam tadi yang saya sampaikan itu ya. Jadi sama seperti kita memasak air menggunakan teko ya, teko yang ada fluidnya itu. Nah, itu kan karena airnya mendidih, kemudian tekanannya jadi tinggi di sana gitu ya. Jadi PV nRT ya. Jadi T-nya kita tingkatkan, tekanannya akan naik gitu ya. Kemudian fluidnya itu bisa berbunyi gitu ya. Nah, membuat air bertekanan tinggi mendidih pada suhu 285 derajat Celcius ya. Oke, 285 derajat Celcius artinya ini adalah reservoir panas ya. Oke ya, jadi suhu yang tinggi ya, suhu tingginya adalah 285 derajat Celcius. Kemudian air mendidih menghasilkan uap yang lantas memutar turbin dari sebuah generator ya. Jadi uapnya tadi digunakan untuk memutar turbin ya. Setelahnya, uap dikonversi kembali menjadi air di sebuah kondenser pada suhu 40 derajat Celcius ya. Seperti itu ya. Oke, ini prinsipnya hampir sama dengan PLTP ya, pembangkit listrik tenaga panas bumi yang saya sempat sampaikan ya di kelas ya. Jadi kalau di Lampung ini sebagian besar energinya berasal dari pembangkit listrik tenaga panas bumi ya, sama ya. Jadi kalau di sini energi nuklirnya digunakan untuk membuat sistem tersebut gitu ya, membuat uap tersebut. Nah, kalau di PLTP itu langsung uap akibat dari panas bumi gitu ya, seperti itu ya. Sama ya. Oke, kemudian setelahnya uap dikonversi kembali menjadi air di sebuah kondenser pada suhu 40 derajat Celcius ya. Jadi yang tadinya suhunya 285 diturunkan menjadi turun artinya ya, setelah dia dikonversi kemudian turun menjadi 40 derajat Celcius ya. Untuk menjaga suhu kondenser pada 40 derajat Celcius, sisa panas harus dilepaskan ya. Jadi dari steam tadi kemudian steamnya itu digunakan untuk memutar turbin. Nah, kemudian suhunya akan turun ya. Suhunya akan turun ya. Kemudian ingin diturunkan lagi menjadi 40 derajat ya, 40 derajat ya.
Nah, tentunya untuk menurunkan lagi menjadi 40 derajat, nah suhunya tersebut harus dibuang, ya, harus dibuang, ya. Jadi sisa panasnya harus dilepaskan, dibawa oleh medium lain, ya. Misalnya air sungai, ya. Jadi dilepaskan ke sungai, gitu misalkan, ya. Atau dialiri dengan air dingin, gitu ya. PLTN ini bekerja pada 3/4 efisiensi Carnot, ya. 3/4 efisiensi Carnot, ya. Jadi tentu kita harus cari dulu di sini efisiensi Carnotnya, ya. Jadi efisiensi Carnot adalah 1 dikurang dengan suhu dingin dibagi dengan suhu panas, gitu ya. Suhu dingin dan suhu panas ada di sini, ya. Kemudian dan efisiensinya 3/4 itu, gitu ya. 3/4 dari efisiensi Carnot, ya. Kemudian sebuah sungai dengan aliran air 1,05 kali 10⁵ kg per second, ya, debitnya, ya. Jadi aliran airnya 1,5 kali 10⁵ kg per detik, ya. Berada di dekat pembangkit listrik ini untuk membawa panas yang harus dilepas, ya. Jadi tadi prosesnya adalah dari panas itu kemudian digunakan untuk menjadi energi, masih ada sisanya, ya, masih ada sisanya. Kemudian sisa ini harus dilepas agar suhunya nanti 40, ya, seperti itu, ya. Nah, jadi sisanya inilah nanti yang akan memanaskan suhu air sungai ini, ya. Sehingga kita bisa gunakan Q sama dengan MC delta T nanti, ya. Jadi berapa kita bisa bisa hitung berapa kalor nanti yang dilepas oleh sisa panas ini, ya. Kalornya itu berapa? Kemudian kita bisa hitung, ya, berapa kenaikan suhu air, ya, akibat adanya kalor ini, ya. Oke, ini C-nya sudah diberikan juga di sini, ya. C-nya adalah sebesar 4.200, ya. Q sama dengan MC delta T, yang ditanya adalah berapa delta T-nya, ya, kenaikan suhu. Oke, ya. Jadi ini agak sedikit rumit di sini, ya, untuk soalnya. Oke, mohon diperhatikan, ya, teman-teman, ya. Oke, jadi tadi yang diketahui adalah suhu reservoir panas, ya, TH. TH di sini adalah temperatur yang high, yang tinggi, gitu ya. Saya lambangkan dengan TH di sini. TH 285 derajat Celcius. Kemudian TC 40 derajat Celcius, ya. Oke, ingat kalau kita bekerja di sini untuk menyelesaikan soal harus kita bawa ini ke satuan internasional, ya. Jadi ini kita ubah menjadi Kelvin nantinya, ini juga kita ubah menjadi Kelvin, ya. Kemudian ini E, ya, efisiensi adalah 3/4 dari efisiensi Carnot, ya. Ya, 3/4 dari efisiensi Carnot ini, ya. Oke, kemudian tadi di sini ada informasi terkait dengan daya, ya. Gini, ya. Jadi daya luaran dari listriknya adalah 1,2 miliar watt, ya, miliar. Jadi 1,2 kali 10⁹9, ya. 1,2 kali 10⁹9 watt, ya. Itu daya yang dihasilkan, ya. Daya yang dihasilkan oleh pembangkit kita tadi, ya, pembangkit listrik tenaga nuklir tadi, ya. Kemudian diketahui juga debit air sungai, ya, sebagai material pendinginnya tadi, ya, untuk mendinginkan sisa airnya tadi, uapnya tadi. Nah, debitnya adalah 1,05 kali 10⁵ kg per second, ya. Kemudian ini kalor jenis, ya. C air, ya, sama dengan 4.200 Joule per kilogram Kelvin di sini, ya. Kelvin, sehingga di sini juga suhu yang di sini harus kita ubah dulu menjadi Kelvin, ya. Oke, baik. Nah, di sini kita cari dulu efisiensi Carnotnya berapa, ya. Efisiensi Carnot adalah 1 dikurang T yang rendah, cool di sini, ya, T dingin, dibagi dengan temperatur yang tinggi, ya. Jadi 1 dikurang, ini TC-nya tadi 40 derajat, ya. Kemudian ditambah 273 untuk mengubah menjadi Kelvin, ya. Kemudian TH-nya tadi adalah 285 ditambah 273 untuk mengubah menjadi Kelvin, ya. Oke, kita operasikan ini sehingga kita dapat efisiensi Carnotnya sebesar ini, ya, 0,4
3,9 ya. Kemudian efisiensi dari PLTN kita adalah 3/4 dari efisiensi Carnot ya. Artinya 3/4 dari ini, 3/4 dari 0,439 ya, kita dapatkan seperti ini ya. Oke. Jadi teman-teman, efisiensi itu kira-kira apa kalau kita bawa ke bahasa awam ya? Efisiensi. Apa itu efisiensi kira-kira? Menghemat, Pak. Menghemat ya, efisiensi menghemat. Oke. Oke, ada lagi kira-kira? Dikurangin gitu, Pak. Dikurangi. Oke, saya bisa tangkap ya maksud dari virus. Ada lagi kira-kira efisiensi itu apa kira-kira? Hasil Mempercepat. maksimal dengan modal minimal, Pak. Oke, hasil maksimal dengan modal minimal. Oke. Ada lagi kira-kira? Oke, saya bisa pahami maksudnya. Oke. Ada lagi kira-kira efisiensi itu apa? Apalagi kira-kira? Oke, misalkan saya akan tayangkan ini ke YouTube, mungkin saya nggak akan nyebut merek berarti ya. Jadi motor A dan motor B ya. Motor A dan motor B ya. Katakanlah si A dan si B, atau ini saja lah ya, motornya Virus dengan motornya Darren ya. Diisi sama-sama Pertamax ya, Virus mengisi 1 liter, kemudian Darren juga mengisi 1 liter ya. Kemudian dari 1 liter itu ya, Virus bisa menempuh jarak 20 km ya. Sedangkan Darren hanya 10 km ya. Mesin mana yang lebih efisien? Mesinnya Virus, Pak. Oke, mesin motornya Virus ya yang lebih efisien ya. Jadi efisien itu sama kalau kita rumuskan ya, efisiensi itu adalah usaha yang yang dikerjakan ya dibagi dengan energi yang dia gunakan tadi gitu ya. Jadi berapa hasil energi yang dia hasilkan dari ini panas yang dia serap ya. Panasnya tadi dari dari uap steam tadi ya, akibat nuklir ya. Jadi efisiensi itu adalah berapa energi yang dia hasilkan dari energi yang dia serap. Bisa dipahami konsepnya kira-kira? Jadi tadi ya, si motornya si Virus kan mendapatkan energi dari pembakaran Pertamax itu kan. Nah, tetapi dia bisa menghasilkan usaha yang lebih banyak, jarak tempuhnya 20 kilo gitu ya. Nah, sedangkan motornya Darren hanya 10 km saja, artinya efisiensi yang Virus itu lebih tinggi gitu ya daripada motornya Darren. Jadi efisiensi adalah usaha yang bisa dihasilkan dibagi dengan energi yang dia serap gitu ya untuk bisa menghasilkan usaha tersebut. Seperti itu ya. Tentu ada beberapa energi yang terbuang menjadi panas dan lain sebagainya gitu ya. Makanya ada efisiensi. Jadi hampir mustahil ya efisiensi dari mesin itu adalah 100%, itu hampir mustahil ya, seperti itu ya. Oke, konsepnya di sini bisa dipahami kira-kira untuk di sini. Jadi efisiensi adalah energi yang bisa dihasilkan oleh PLTN tersebut dibagi dengan kalor yang diterimanya. Ya, kalor yang diterimanya dari steam tadi, gitu ya. Jadi karena energi itu adalah apa? P dikali T, ya. Kemudian ini juga bisa P Q dikali T, gitu ya. P dikali T, gitu ya. Maka sama saja efisiensi itu adalah daya yang dihasilkan turbin, ya, dibagi dengan daya yang seharusnya diterima, ya, daya yang seharusnya diterima oleh si turbin tersebut, ya, yang berasal dari uap panas. Oke ya. Jadi kita operasikan secara matematika di sini E sama dengan daya energi yang dihasilkan turbin tadi ada ya. Ini dia. Ini.
dibagi dengan daya yang seharusnya diterima, yang diserapnya, gitu ya, dari uap panas tadi. Jadi PW di sini ya, PW sama dengan E dikali P QH ya. PW sama dengan E dikali P QH ya. Daya yang diterima dari panas tadi, sehingga P QH-nya adalah PW dibagi dengan E ya. Gitu ya. Jadi PW-nya tadi sudah, ini 1,2 kali 10 pekan 9, kemudian efisiensinya tadi sudah, kita hitung dulu efisiensi Carnot tadi, kemudian kita cari efisiensinya, gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan ini, daya yang diterima oleh si PLTN tadi, gitu ya, yang diterima oleh turbin tadi ya, sebesar ini ya, 3,65 kali 10 pangkat 9, ya, dayanya ya. Oke, baik. Nah, jadi kita mengetahui tadi ya. Jadi ini QH di sini adalah kalor yang apa namanya, yang diterima oleh PLTN ya. Ini suhu yang tinggi tadi. Nah, jadi kalor yang diterima itu akan sama dengan energi yang dihasilkan ditambah energi yang dia buang, ya, energi yang dia buang ke air tadi, gitu ya, energi yang dia buang ke air tadi, gitu ya. Nah, kita sama-sama bagi dengan T di sini, ya, QC per T sama dengan QH per T, QH per T adalah P QH, kemudian W per T di sini adalah daya, ya, daya yang dihasilkan oleh PLTN, gitu ya. Nah, oke, kita dapatkan di sini QC per T sama dengan ini P QH-nya sudah kita dapatkan tadi ya dari sini. Kemudian P W-nya juga sudah ya. Sudah ada di soal berapa energi yang bisa dihasilkannya. Oke, sehingga kita bisa dapatkan ini ya, QC per T sebesar ini ya. Nah, kemudian QC per T. QC di sini adalah kalor ya, yang diterima oleh air pendingin tadi, gitu ya. Air pendingin tadi, di mana kalor tersebut adalah buangan dari hasil proses PLTN ini, gitu ya. Oke, kita gunakan di sini ya, azas Black ya. Kalor yang dilepasnya sama dengan kalor yang diterima di sana ya. Q sama dengan MC delta T ya. M dikali C dikali delta T, kemudian dibagi dengan ini T-nya T kecil harusnya ya. Waktu ya. MC delta T dibagi dengan T. Nah, di soal tadi diketahui M per T ini ya, atau debitnya. Jadi kilogram per second tadi kan. Jadi kita sudah diberikan M per T ini ya, sebesar ini debit airnya tadi ya. 1,05 kali 10 pangkat 5 kilogram per second. Ya, tinggal kita masukkan saja. Kemudian ini adalah C dari air 4.200, kemudian dikali delta T. Ya. Jadi QC per delta T, QC per T sama dengan ini. Berarti sama dengan 2,49 kali 10 pangkat 9 ya, yang sudah kita dapatkan tadi ya, yang ini ya. Nah, kita tinggal kalikan ini ya. Kemudian ini dibagi dengan hasil kali ini. Nah, sehingga kita akan dapatkan delta T-nya. Delta T sama dengan 5,55 Kelvin ya, seperti itu ya. Oke, jadi ada beberapa proses yang harus teman-teman pahami di sini ya. Yang pertama adalah terkait dengan efisiensi Carnot ya, ini ya. Kemudian bagaimana efisiensi tersebut gitu ya. Konsep dari efisiensi seperti apa ya. Jadi sudah saya jelaskan tadi ya, konsep efisiensi, energi yang dihasilkan dibagi dengan energi yang dia serap ya, seperti itu ya. Oke, baik. Untuk soal terakhir, soal nomor 6, kira-kira ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan? Silakan. Ada pertanyaan kira-kira? Ada Pak. Iya, silakan Deren.
Itu tadi suhunya itu dikonversi ke Kelvin nggak, Pak? Suhu ya dikonversi ke Kelvin karena Iya. Kenapa, Pak? C di sini ya, Joule per kilogram Kelvin. Nah, jadi kalau misalkan per derajat Celcius di sini ya sudah kita bisa gunakan derajat Celcius ya, tapi karena per Kelvin di sini ya kita gunakan Kelvin di sini ya, kita konversi dulu ditambahkan dengan 273. Oke? Oke, Pak. Ya, oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan kira-kira? Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita cukupkan. Kemudian, oke, seperti biasa ya, sebelum kita akhiri, saya akan presensi dulu satu persatu. Oke, ini recordnya mungkin bisa saya stop dulu.